Adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kak Lina di sini. Nggak sabar ya, pengen ketemu ya. Nggak sabar pengen ke gereja. Nggak sabar pengen datang ke gereja, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu. Nggak apa-apa ya, jadi anak Tuhan harus sabar. Nggak apa-apa, hari ini kita masih sekolah online, nggak apa-apa ya. Harus sabar ya, tetap sukacita ya. Yuk, kita mau siapkan hati kita hari ini. Kita mau beribadah sama Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, yuk tutup matanya ya. Kita berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Harilah Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah bersyukur Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Ya, sekarang daripada bete-bete, daripada bosen-bosen, jenuh, yuk bangkit yuk. Kita mau nyanyi yang ada gerakannya. Udah lama banget lagu ini nggak kita nyanyikan. Yuk kita mau bergerak, kita mau loncat-loncat, kita mau sukacita sama Tuhan. Ya, yuk keluar dari bangkunya yuk. Berdiri kita yuk sama-sama yuk. Yuk kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Oke? Ready? Yuk. Ayo loncat ya, happy ya. Harus loncat, tinggi banget. Yuk siap. Tinggi-tingginya langit loncat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Nyelam dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Loncat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi ya. Ayo lagi, loncat yang kencang ya, nyanyi yang kencang, harus suka kita sama Tuhan ya. Siap ya? Senyum dong. Tinggi-tingginya langit loncat, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan salam. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, ya, kita udah loncat-loncat, kita udah capek-capek ya. Oke, yuk duduk lagi yuk. Yuk kita duduk lagi. Kita sebentar lagi akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ria. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi satu buah lagu yang berjudul Bersyukur Kepada Tuhan. Ingat lagunya? Ingat? Kalau nggak ingat, yuk ajak mama papahnya nyanyi sama-sama kita ya. Oke, bersyukur kepada Tuhan. Yuk. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab
lagi ya. Yang kenceng ya. Senyum dong. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, yuk kita selalu bersyukur sama Tuhan karena Tuhan begitu baik sama kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ria ya. Seperti apa sih cerita firman Tuhannya? Nanti kita sama-sama dengerin ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya, tapi sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi dulu satu lagu yang berjudul Ibu Jari dan Telunjuk ya. Yuk. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin dan kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena hari ini kami boleh beribadah walaupun tidak langsung tatap muka. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mendengarkan satu lagu ya. Kita dengarkan sama-sama. Iya, adik-adik, katanya gereja adalah orangnya. Kenapa sih ceritanya gereja hari ini ya? Nah, firman Tuhan hari ini masih mau mengingatkan buat kita. Minggu lalu masih ingat Raja Salomo yang tidak setia sama Tuhan? Pasti ingat ya. Nah, ternyata ketika Raja Salomo sudah tidak setia sama Tuhan, nah rumah Tuhan banyak yang rusak. Di sana sini banyak yang tidak dipelihara. Nah, Tuhan memberikan kesempatan buat Raja Yoas. Raja siapa? Raja Yoas untuk memperbaiki segala yang rusak karena sudah lama tidak dipakai dan sudah lama tidak digunakan. Nah, pada pemerintahan Raja Yoas, walaupun Raja Yoas ini dinobatkan, diangkat menjadi raja masih sangat muda sekali loh adik-adik. Umurnya masih 7 tahun. Tetapi Tuhan mau pakai dia. Nah, ketika masa pemerintahan Raja Yoas, Tuhan memberikan kesempatan kepada Raja Yoas untuk memperbaiki semua rumah ibadah yang rusak tadi. Nah, dia mulai mengumpulkan uang dari orang-orang yang beribadah di rumah Tuhan. Nah, dia pergunakan itu untuk membetulkan, untuk memperbaiki tadi yang rusak-rusak. Nah, hebat sekali ya Raja Yoas mau dan sayang sekali sama Tuhan. Dia cinta sekali sama Tuhan. Buktinya dia mau dipakai sama Tuhan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang tadi sudah rusak. Nah, di sini adik-adik
adik-adik juga Tuhan mau pakai, Tuhan bisa pakai. Nah kayak tadi di lagu tadi, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah siapa tadi? Gereja adalah orangnya. Berarti kita ini juga bisa diumpamakan sebagai gereja loh adik-adik. Jadi kita juga bisa berubah, bisa dibetulkan. Seperti tadi kalau rumah Tuhan atau bait Allah yang rusak tadi bisa dibetulkan pakai tukang kayu, pakai tukang besi. Nah, tapi kalau kita sebagai rumah Tuhan, kita sebagai bait Allah, apanya yang harus diperbaiki adik-adik? Apanya yang harus diperbaiki? Nah, kita bisa memperbaiki. Misalnya kita suka nakal, kurang baik. Nah, kita bisa berubah menjadi anak yang rajin misalnya. Tadinya malas jadi rajin. Tadinya sukanya marah-marah, cerewet aja sama mamanya. Telat sedikit bikin susu, ngambek nangis. Nah, sekarang bisa berubah seperti Raja Yoas tadi. Dia bisa merubah, dia bisa memperbaiki rumah Tuhan tadi. Nah, kita juga bisa memperbaiki kelakuan kita, perilaku kita. Kita bisa berubah menjadi anak yang nurut, anak yang baik, dengar-dengaran akan mama papa kita, terlebih sama Tuhan. Nah, jadi kita bisa berubah asalkan adik-adik punya tekad, mau dan berani. Nah, intinya mau dan berani untuk berubah. Nah, hari ini kakak punya ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Apa tadi? Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Itu tertulis di dalam Mazmur 26 ayat 8a. Jadi kita mau berjanji sama Tuhan kalau kita bisa mencintai rumah Tuhan, mencintai kediaman Tuhan. Nah, nanti juga kalau kita sudah bisa beribadah di gedung gereja, kita juga boleh buktikan dengan cara apa? Dengan cara apa anak-anak? Dengan cara kita tidak mengotori gereja, tidak buang sampah sembarangan di tempat kita ibadah, tetapi kita menjaga, kita memperbaiki diri kita. Jadilah anak-anak yang mau berubah, berani berubah. Berubah untuk apa? Berubah untuk menjadi lebih baik. Terima kasih adik-adik. Kita mau tutup dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diingatkan supaya kami juga boleh merubah diri kami, boleh merubah segala kebiasaan yang jelek yang ada dalam diri kami. Kami mau berubah menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih sungguh-sungguh menuruti mama papa dan terlebih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai, ketemu lagi dengan Cireni. Selamat hari Minggu. Nah, kali ini Cireni akan membawakan kreativitas bagaimana membuat sesuatu yang rusak menjadi baru. Nah, apa sih hubungannya? Hubungannya dengan cerita yang tadi, bagaimana Raja Yoas yang waktu kecil ingin mengembalikan kemegahan, keindahan dari bait Allah. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan kita? Bait Allah itu diumpamakan adalah tubuh kita. Bagaimana kita cara memperbaiki bait Allah yang rusak? Yaitu tubuh kita yang rusak. Nah, caranya kita harus memperbaiki sifat kita yang jelek. Contoh, yang tadinya malas-malasan menjadi lebih baik.
Nah, kreativitas kali ini membutuhkan bantuan dari papa mama sekalian yang ada di rumah. Nah, kita membutuhkan 2 botol. Botol apa saja ya? Ini Cireni ada 2 botol seperti ini. Ini udah nggak ada airnya ya, bersih, kering. Nah, 2 ini. Nanti ditulis di botol yang ini sifat baik. Yang kedua sifat yang jelek. Nah, terus nanti minta bantuan sama papa mama. Setiap hari papa mama mengumpulkan atau melihat anak-anaknya melakukan apa saja di rumah. Misalkan membantu orang tua mencuci piring, tulis. Misalnya contoh ya siapa ya? Oh, Neymar. Neymar membantu mencuci piring. Nah, kertasnya itu dimasukin, ditulis, sudah ditulis, dimasukin ke dalam sifat baik, masukin ceplung. Nah, 1. Terus nggak berapa lama Neymar malas-malasan disuruh belajar. Maminya bilang, Neymar malas membuat PR. Tulis lagi di kertas, masukin lagi ke sifat yang jelek. Nah, nanti di akhir minggu depan nih, tolong papa mamanya kasih tahu sama kakak-kakak sekolah minggunya. Dibuka ininya, dilihat berapa banyak sifat yang baik dan berapa banyak sifat yang jelek. Dan semoga Cireni berharap kalian sifat baiknya lebih baik daripada sifat jeleknya, ya. Dan itu bisa membuat kalian lebih baik dari hari ke hari, ya. Oke. Nah, kreativitas ini Cireni tunggu minggu depan di grup. Tolong papi maminya kasih lihat, misalkan contoh Neymar, sifat baik jumlahnya berapa, sifat jeleknya jumlahnya berapa. Cireni pengen lihat sifat kalian yang baik semakin lama semakin bertumbuh. Oke? Ya? Dadah!